Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfa Nabila Masudi dalam Maudhu'i Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai isu yang berbau kontroversial, yaitu pemimpin kafir. Nah, karena pembahasan sekarang agak berat ya, tentu saja aku nggak sendirian, tapi ditemenin sama teman-temanku yang luar biasa. Nah, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Nah, yang pertama ada Kak Farudi Putra Pamuji. Halo Kak Rudi. Halo guys. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Kak Faradila Nur Afifah. Halo Kak Ifa. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Rudi ini asli dari Surabaya ya? Surabaya. Kalau Kak Ifa ini dari Banyuwangi. Wah, jauh-jauh dari Banyuwangi ke Surabaya untuk mengisi podcast Maudhu'i Podcast bareng teman-teman di sini. Luar biasa. Terima kasih Kak Ifa. Iya. Materi kita kali ini membahas mengenai pemimpin kafir. Nah, isu ini sebenarnya enggak baru lagi ya, tapi udah booming di tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kasus yang pernah viral nih, ada kasusnya tentang Gubernur Jakarta yaitu Pak Ahok, di mana ketika memberikan sambutan, beliau mengatakan bahwa masyarakat Indonesia jangan mau dibohongi sama Al-Maidah ayat 51. Wah, itu buat masyarakat banyak kontroversial yang terjadi di masyarakat, maka banyak yang menuntut, kemudian akhirnya Pak Ahok ditangkap atas kasus penistaan agama. Nah, menurut Kak Rudi sama Kak Iva nih, gimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Tentu saja dengan yang ada dalam Al-Maidah ayat 51 ini sebenarnya isinya bagaimana? Siapa dulu nih? Monggo, Mas Rudi dulu. Aku dulu. Oke. Jadi gimana ya? Kalau saya baca-baca dari tafsirnya Al-Misbah, itu kan menjelaskan yang artinya ya di Al-Maidah 51, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Lah, yang dikutip dari sini kan apa yang sering dibahas oleh masyarakat Islam karena mengutip kata-kata aulia. Kalau semisal diartikan kata aulia ini sebagai pemimpin, maka seolah-olah Ahok dikategorikan pada konteks itu dia seolah-olah mengunggulkan dirinya dari pemimpin-pemimpin Islam kan. Lah, tapi sedangkan menurut tafsir Al-Misbah itu dijelaskan bahwa aulia ini bukan secara tersirat itu adalah pemimpin, tapi dijelaskan bahwa di tulisannya aulia itu jamak dari kata wali atau yang bisa dikatakan sebagai teman dekat. Lah, kalau artinya teman dekat, jadi itu menjelaskan bahwa janganlah kalian menjadikan seorang Yahudi maupun Nasrani ini sebagai teman dekat. Kenapa? Nah, itu dijelaskan di selanjutnya ya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Lah, yang dimaksud ini bukan semata-mata bukan yang dimaksud kamu berteman sama orang Nasrani sama Yahudi ini nggak boleh, bukan seperti itu. Cuman yang dimaksud ini adalah jika kalian seolah-olah menjadikan teman akrab yang dimaksud di kata wali ini seperti kayak kalian kalau cerita semuanya sampai rahasia-rahasia kalian itu dimasukkan kalian ceritakan semua, kalian sharingkan semua ke teman-teman kalian yang sekiranya non-muslim, itu yang dilarang di dalam konteks surat ini, di ayat ini dan menurut penafsiran Al-Misbah. Cuman kalau semisal memang tujuannya untuk kemaslahatan itu nggak apa-apa. Jadi kalau semisal kalau kita tahu ya, kalau semisal memang kita naik pesawat terus ada dua pilihan nih. Ada pilotnya yang non muslim tapi orangnya pinter mengendalikan pesawat, sama orang yang muslim tapi nggak bisa mengendalikan pesawat. Kita milih yang mana dong? Ayo milih yang mana teman-teman? Muslim. Yang non muslim kan, karena memang dia pinter. Ini karena kita bicara tentang kemaslahatan ya. Jadi konteksnya di situ. Tapi kalau misal konteksnya untuk sebagai tempat cerita, teman dekat atau pelindung, itu diusahakan jangan mencari yang seperti ini. Gitu kalau menurut surat Al-Maidah. Berarti kalau menurut Kak Rudi nggak apa-apa ya kalau kita berteman sama orang non-muslim Kalau gitu. berteman dengan konteks yang masih normal terus nggak mengganggu akidah sih nggak apa-apa. Pokoknya ada batasannya gitu. Kalau menurut Kak Iva gimana? Gini kan sebenarnya kalau tentang pemimpin kafir itu nggak hanya dijelaskan dalam surat Al-Maidah sebenarnya. Dalam surat-surat lain itu ada yang menyinggung tentang pemimpin kafir sih. Contohnya itu dari surat Al-Imran ayat 20
Nah, dijelaskan di situ bahwa kafir itu sebenarnya ada penjelasannya gitu ya. Orang-orang yang masuk dalam kafir itu bagaimana gitu kan. Kita tahu kalau kafir itu sebenarnya adalah orang yang menyekutukan Allah gitu, yang tidak percaya akan keesaan Allah. Dan juga orang-orang seperti itu yang dalam Al-Qur'an itu tidak boleh dijadikan sebagai wali atau pemimpin dari umat Islam. Akan tetapi kan kita tahu konteksnya, kita kan apalagi kita hidup di negara yang negara Indonesia yang mana tidak langsung mengambil dalilnya itu dari Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi kita hidup di negara yang mana mengambil nilai-nilainya saja, nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan hadis untuk dijadikan sebuah undang-undang dan peraturan di negara kita. Jadi otomatis kalau kita menjat bahwa orang non muslim atau orang kafir yang tidak boleh dijadikan pemimpin di negara kita, otomatis akan menimbulkan sebuah kontroversi kan ya, akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Nah, gimana caranya kita menghindari hal tersebut? Ya, otomatis setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Nah, dalam ayat tersebut itu tidak semua orang kafir tidak boleh dijadikan pemimpin. Bahkan orang muslim ada kategori-kategori yang tidak boleh dijadikan pemimpin. Nah, yang pasti orang muslim yang memiliki sifat khianat, yang memiliki sifat tidak jujur, itu yang juga tidak boleh dijadikan pemimpin. Jadi nggak semuanya orang kafir atau orang non muslim tidak boleh dijadikan pemimpin, seperti itu. Apabila orang non muslim yang memiliki sifat yang baik, yang jujur, amanah, kenapa tidak dijadikan pemimpin, seperti itu. Oke, kalau dari surat Ali Imran ayat 28 itu kan ada yang kandungannya seperti ini, barang siapa berbuat begitu, maksudnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka ia lepas dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari hal yang ditakuti dari mereka lah. Itu maksudnya bagaimana? Kalau untuk kalimat tersebut yang Allah melepaskan diri dari itu, maksudnya ya siksa-siksa Allah itu, Allah sudah tidak peduli lagi dengan hambanya, seperti itu. Kalau apabila kita sudah melupakan kaum kita sendiri gitu, umat Islam sendiri, sedangkan lebih memilih pemimpin kafir, lebih memilih orang kafir yang sudah kita tahu dia itu memiliki sifat-sifat licik, akan tetapi kita tetap memilih dia daripada kaum kita sendiri. Nah, Allah itu akan melaknat atau memberi siksa lah intinya kepada orang-orang tersebut. Yang lebih memprioritaskan orang kafir daripada orang muslim sendiri. Yang itu, yang siasat menjaga diri dari hal yang ditakuti dari mereka. Nah, itu ada konsep tuh namanya takiyah. Takiyah ya. Nah, takiyah tersebut itu adalah sebuah siasat untuk melindungi diri kita, untuk menjaga harga dan jiwa kita dari orang-orang kafir yang memerangi kita gitu. Jadi kan dulu saat konteks ayat ini turun, konteksnya itu dulu itu banyak orang Islam yang dipimpin oleh kaum kafir dan dia itu merasa saya tidak aman di sini gitu. Jadi otomatis orang Islam itu gimana caranya untuk menjaga dirinya, untuk melindungi dirinya, dia itu berbohong kepada orang kafir, akan tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Seperti itu. Oh, berarti demi menjaga keselamatan dirinya, jadi dia terpaksa untuk mengakui kepemimpinan kafir itu, tetapi di hatinya masih menentang hal itu sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang membahas tentang larangan pemimpin kafir juga ada dalam Quran Surah Ali Imran ayat 118. Lah, ini berisi tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin karena mereka menimbulkan kemudaratan
dan menyukai hal yang menyusahkan. Mulai ini bagaimana? Boleh Kak Iva atau Kak Rudi? Dalam ayat tersebut itu artinya adalah teman dekat. Teman yang sangat dekat, yang ada kan kita kadang punya teman yang apapun kita cerita ke dia gitu ya, sampai rahasia-rahasia terkecil kita cerita ke dia, itu orang yang kita sangat percayai. Nah, itu orang muslim itu tidak diperbolehkan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang sangat dekat dengan dia, orang yang sangat dipercayai sampai rahasia terkecil dia itu diceritakan ke orang tersebut. Nah, sedangkan orang tersebut sebenarnya orang kafir tersebut punya sifat-sifat hianat, punya sifat yang jelek lah kepada orang muslim. Nah, orang muslim tidak memperbolehkan, orang muslim tidak diperbolehkan untuk menjadikan dia sebagai teman dekatnya. Maksudnya seperti itu maksud dari ayat tersebut. Oke, Kak Rudi gimana? Ya, Apakah sependapat atau bagaimana? karena memang itu Al-Qur'annya sama ya. Iya. Emang di tafsiran yang dimaksud bitonah itu benar-benar teman yang sangat deket. Jadi deket banget sampai seolah-olah emang kita kalau semisal ibaratnya kalau mau makan nggak bareng sama dia itu nggak enak. Waduh, ini bukan konteks anaknya ya, ini masih konteks ya pertemanan ya. Ini karena memang yang dianggap seperti itu. Tapi balik lagi kalau semisal memang di konteksnya masih teman itu masih tidak ada unsur-unsur politik yang menggandrungi dia, ataupun ada unsur-unsur yang seolah-olah ingin menjatuhkan kita ataupun ingin merubah akidah kita, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau semisal memang udah kayak ingin merubah akidah atau ingin ngajak dia berubah aliran, itu baru dilarang. Nah, itu teman-teman teman yang diperbolehkan menurut Islam sih seperti itu gitu. Selama memang dia banyak manfaatnya, terus ada kemaslahatannya, nggak apa-apa itu. Oke. Oh, kalau di Indonesia kan presiden di Indonesia dari dulu kan agamanya Muslim ya. Lah, kalau misalnya nih kita orang Muslim kemudian kuliah di luar negeri atau ada pekerjaan di luar negeri di mana negaranya itu mayoritas non Muslim. Nah, bagaimana orang kita itu hidup di sana di negara non Muslim dan tidak ada kandidat Muslim yang bisa dijadikan sebagai pemimpin. Nah, sikap kita bagaimana terhadap kepemimpinan non Muslim di sana? Oke, gimana Eva? Ini kayaknya yang paling pro sama pemimpin non Muslim ya. Saya dah. Monggo. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kan pemimpin itu pasti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, ada sifat-sifat yang harus dipenuhi gitu ya. Contohnya ya sikap jujur, sikap adil, terus amanah, itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, apabila jika kita itu hidup di satu negara yang minoritas orang Muslim, yang mayoritas adalah orang Muslim, sedangkan pas saat itu waktunya pilkada nih, pemilihan pemimpin gitu, pas kandidatnya orang non Muslim semuanya, kan kita otomatis kita nggak bisa nih pas ucuk-ucuk ngajuin teman kita atau saudara kita jadi pemimpin gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya kita melihat dari sikap-sikap dan sifat-sifat dari para kandidat tersebut, apakah mereka punya sifat seorang pemimpin atau tidak gitu. Kalau salah satu dari mereka sudah mempunyai sifat yang baik untuk dijadikan pemimpin, kenapa tidak untuk dijadikan pemimpin gitu kan, karena sudah melihat situasi dan kondisi yang di sana adalah mayoritas orang non Muslim. Kita harus menyesuaikan gitu, gak mungkin kita memaksakan diri untuk pemimpin kita harus orang Muslim gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi ya melihat dari sifat dan sikap yang dimiliki oleh kandidat itu, maka kita memilih yang paling baik lah di antara yang baik gitu. Kalau menurut Kak Rudi? Ya, ini cukup kontradiksi ya, karena memang di tempat itu karena memang nggak ada calon Islam lagi ya, nggak ada yang Muslim juga. Tadi kalau menurut saya sih balik ya, di
di surat An-Nisa ayat 59 itu kan dijelaskan bahwa wa'ati'u rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu di tafsirannya itu menjelaskan kalau semisal kenapa kok wa'ati'u rasul. Kenapa kata Allah dan kata Muhammad kata Rasul itu diberi kata wa'ati'u. Taatlah. Nah, itu memang sudah pasti ya kalau semisal Allah berkehendak seperti ini ya sudah harus dipatuhi. Begitupun dengan Rasul ya. Ketika Rasul perintah seperti apa ya kita harus langsung patuh. Wis gak usah dipertanyakan apapun itu, walaupun itu seolah-olah tidak masuk akal bagi kita, tapi kalau misalnya memang diperintah oleh Allah sama Rasul ya udah lakukan aja. Lah, tapi berbeda dengan di ulil amri. Itu enggak ada kata wa atiu ulil amri, enggak ada. Itu langsung dijelaskan wa ulil amri minkum. Lah, itu menjelaskan bahwa ulil amri ini yang bisa dianggap juga sebagai pemimpin itu diambil lagi konteksnya. Ini pemimpin seperti apa? Lah, kalau menurut tafsiran-tafsiran yang saya baca, yang diambil konteksnya adalah pemimpin yang paling mendekatkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misal memang ada dua orang yang sama-sama Islam terus nyalon, kita cari yang mana? Yang cari yang paling dekat sama Al-Quran sama hadis. Yang mereka yang yang lebih paham agama, terus yang enggak mementingkan politik, terus enggak seolah-olah enggak milih karena kayanya juga, tapi karena memang agamanya. Lah, tapi kalau misalnya memang konteksnya adalah di suatu tempat terus yang nyalon cuman orang non-muslim semua, ya kita kembali lagi konteks surat tadi. Kita nyari yang setidaknya walaupun non-muslim tapi yang paling dekat dengan konteks Al-Quran dan Rasul. Jadi kalau misal dia nih orang Hindu nih, misal dia orang Hindu tapi ternyata dia nggak melakukan ibadah-ibadah Hindunya, tapi lebih kayak mengapresiasi orang Islam itu seperti ini, dia juga melakukan zakat, melakukan puasa, tapi dengan konteks dia hampir meyakini Islam nih kayak seperti itu, walaupun konteksnya dia masih beda agama. Ya kita pilih yang setidaknya yang lebih dari agamanya. Kalau memang pribadi sih aku lebih mementingkan yang namanya agamanya daripada mementingkan kualitas dari seperti yang dikatakan sama Mbak Iva tadi ya. Dia lebih mementingkan kualitas. Kalau misal memang dia jujur ya kenapa enggak. Kalau saya lebih fokus ke kalau memang dia lebih dekat dengan agama ya dipilih aja. Gitu kalau aku sih. Kalau ada dua kandidat nih, yang satu muslim, yang satu enggak. Nah, yang muslim ini kurang talentnya kurang gitu dalam memimpin, sedangkan kalau yang non muslim ini skillnya ada bagus buat memimpin. Itu Kak Rudi pilih yang mana? Aduh, saya kan katanya milih yang lebih dekat ke ya, agamanya, tapi yang muslimnya nggak begitu meyakinkan buat jadi pemimpin. Ya, kalau melihat dari penafsiran ya, kalau benar-benar taat sama Al-Quran ya, kalau aku sendiri lebih fokus, lebih baik ya pilih yang Islam. Walaupun kalau semisal kita lihat ya di surat Al-Maidah ayat 51 kan jangan menjadikan Nasrani dan Yahudi nih. Jadi yang lain nggak apa-apa dong, yang Hindu, Buddha nggak apa-apa dong, apalagi yang ateis kan. Tapi bukan gitu konsepnya. Itu kalau menurut saya pribadi itu masih kurang masih kurang mengena ya untuk di ayat itu, walaupun memang konteksnya berbeda mungkin ya. Tapi kalau menurut saya ketika ada pemilihan yang seperti itu, dua tadi yang satunya Islam, walaupun kinerjanya masih kurang bagus, tapi ada yang Islam, ada yang non muslim tapi kinerjanya bagus. Saya lebih memilih yang Islam. Karena gini, kalau menurut saya analogikan ya. Jadi ibaratnya gini. Bukan aku ya. Mbak Alfa jadi bos. Jadi bos di suatu perusahaan, bayangkan. Jadi bos di suatu perusahaan terus ada pekerja. Ada seorang yang bekerja di Anda, terus sampean bayar 1 bulannya 10 juta nih misalnya. Tapi anak ini nggak pernah datang. Kalau sampean panggil nggak pernah datang, kalau rapat nggak pernah datang, disuruh datang jam 8, dia nggak pernah datang. Tapi dia baik nih, dia sering bagi-bagi makanan di jalanan, sering berbuat baik, pokoknya sering berbuat baik di luar. Tapi ketika sampean panggil dia nggak pernah datang. Nah itu gajinya 10 juta per bulan. Nah terus ada lagi yang satunya, yang kandidat kedua, dia ini gajinya sama 10 juta, cuman ketika diundang, sampean panggil selalu datang, terus disuruh tepat waktu pasti tepat waktu, disuruh ada rapat pasti datang rapat. Cuman kurangnya dia memang kayak nggak bagi-bagi di luar ataupun seperti apa. Kira-kira Mbak Alfa milih yang mana? Milih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lah kalau buat kepentingan perusahaan. Ah gitu ya, sama. Wah ini materialis banget ya. Ya sama. Kalau menurut analogiku lebih baik kita pilih yang pilih yang kedua tadi. Yang namanya setidaknya walaupun
walaupun apa ya, ada kandidat muslim yang dia kurang 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 apa ya, kurang mumpuni dalam berbagai hal, tapi setidaknya dia memiliki hal yang paling penting, yaitu iman. Ketika dipanggil sama yang paling kuasa ataupun disuruh ibadah, setidaknya dia datang. Begitupun dengan kita selaku manusia pasti akan berpikir seperti itu. Begitupun dengan Tuhan ya. Bayangkan kalau misal Allah manggil, ayo sholat 5 waktu. Lah kok tapi dia kan sedangkan dia non muslim nih. Disuruh sholat kan pasti dia nggak sholat kan. Tapi dia bagi-bagi nih. Secara tidak langsung dia sudah tidak tidak mengungkapkan rasa syukurnya dengan mendatangi panggilan Tuhan tadi. Lah di konteks ini aja itulah kenapa kita memahami ayat ini, mengapa kok Allah seolah-olah menyuruh kita menekankan kepada memilih orang yang Islam. Karena salah satunya itu tadi, dari sudut pandang manusia pun kita pasti akan berpikir rasional. Oh iya ya, ternyata walaupun kalau semisal kayak seperti itu tadi, kita akan milih yang kedua. Gak mungkin lah kita milih yang pertama, terus bahkan ketika yang pertama tadi nggak pernah datang, terus tiba-tiba dia datang, terus minta gaji. Ya, habis minta gaji terus minta ditambahi. Ayo gimana? Gak masuk akal kan, bos? Aku wis di luar udah bagi-bagi nih, tambahi dong 50 juta per bulan gitu. Ya secara tidak langsung yang namanya bos pasti nggak mau lah. Kamu lu nggak pernah datang, ya, kan seperti itu. Nah kalau konteksku pribadi seperti itu. Nah terus dijelaskan juga di surat yang menurut saya yang lebih mengena ya, yang tadi saya jelaskan itu ada di surat An-Nisa 144 sama Ali Imran ya kan nggak salah ya. Oh ya, Ali Imran ayat 28. Itu jelaskan bahwa kalau semisal kalian lebih, intinya kalau kalian lebih memilih yang beragama non muslim dibanding yang muslim, itu apa ya? Yang pertama, Allah akan melepaskan pertolongan dari kalian. Yang pertama nih, intinya kayak nek awakmu tetap memilih orang ini, apakah kamu masih mencari alasan untuk aku tidak menghukummu? Intinya kayak gitu. Jadi kan seolah-olah ada ada perintah tegas nih di sini. Lah kalau aku pribadi sih, apapun itu, walaupun seorang muslim nih, ada orang muslim sama non muslim, walaupun muslimnya ini adalah musuh saya, walaupun dia pada akhirnya nantinya akan menyakiti saya, walaupun ketika dia jadi pemimpin, saya akan tetap memilih dia. Karena memang saya fokusnya ini adalah perintah Allah ya. Ini perintah Allah dan cukup Allah aja yang jadi teman saya. Kalau walaupun ketika saya di penjara pun setidaknya saya masih bareng sama Allah gitu. Kalau aku pribadi sih seperti itu. Jadi benar-benar taat banget sih sama ayat ini sih, karena memang aku berpikir pasti nih ada kilas balik yang sekiranya bisa diambil hikmah dari ayat ini, walaupun banyak yang mengatakan memang yang lain gitu. Itu sih tanggapan dari saya. Nggak tahu sih kalau dari Mbak Iva seperti apa. Wah, Kak Rudi ini imannya kuat banget ya. Enggak ya, ini cuman di podcast aja. Aku mau nanya lagi nih. Kalau misalkan yang muslim tadi itu terlalu fanatik terhadap agamanya, sehingga di Indonesia kan negara Republik Indonesia, terus ideologinya Pancasila, pluralisme, banyak agama di sini. Tetapi kalau dia sangat fanatik terhadap agamanya dan mau memaksa berdirinya khilafah di sini, gimana? Apa Kak Rudi masih memilih dia sebagai pemimpin? Bukannya itu malah membuat Indonesia semakin kacau? Ya, intinya tadi ya, itu juga premis-premis yang saya berikan, tapi ternyata jadi paradoks ya. Intinya premis pertama, ketika kalau memang walaupun dia sekiranya pertama dia Islam, benar-benar Islam yang paling dekat dengan agama dan Al-Quran. Terus yang kedua, kalau misal walaupun dia bermasalah, walaupun dengan orang lain, dengan saya, ataupun nantinya akan bermasalah dengan saya, itu saya akan pikir belakangan. Lah kalau semisal memang dia fanatik, ya itu kan pada akhirnya masalah dia. Karena kalau memang konteksnya adalah pemilihan seorang pemimpin, yang kita seolah-olah yang bukan penyalon, kita kan pemilih. Jadi seolah-olah kita konteksnya hanyalah memilih. Tapi untuk masalah, untuk pergerakannya nanti akan jadi seperti apa, itu akan berubah terserah dari kepemimpinan mereka. Itu pun menurut saya itu pada akhirnya walaupun gimana pun juga memang akan jadi hancur, tapi setidaknya saya telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu sih. Berarti tetap ya milih yang muslim. Tetap milih muslim. Gitu. Oke. Dengan catatan ya tetap fokus dia lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya. Enggak tiba-tiba dia jadi pemimpin tiba-tiba langsung ngebom gitu, enggak. Gitu bukan dekat sama Al-Qur'an sama Sunnah. Oke. Mbak Iva gimana? Ya, gimana menurut Kak Iva? Untuk pemilihan non muslim atau muslim gini ya. Kalau menurut saya pribadi ya pastinya milih muslim, karena di awal kita sudah seiman.
kita sudah sekeyakinan. Akan tetapi kalau nanti dianya itu kayak tadi ya terlalu fanatik, terus dia berusaha untuk merubah ideologi yang ada di Indonesia, pasti menentang. Kenapa? Dari awal kita sudah meyakini ideologi kita Pancasila, otomatis itu adalah usaha untuk mendamaikan Indonesia, untuk mempersatukan Indonesia. Nah, jika ada pemimpin yang seperti itu, pasti banyak orang yang akan menentang. Juga salah satunya saya juga akan menentang, karena itu sudah memberikan kemudorotan bagi Indonesia sendiri gitu. Jadi ya gimana caranya pemimpin yang kita pilih itu memberikan kemaslahatan bagi Indonesia, seperti itu. Tetap milih pemimpin yang muslim, tapi ya kan pasti di bawah pemimpin itu kan pasti ada orang-orang yang di bawahnya dia gitu, yang gimana memberikan sumbangsih pemikiran gitu kan, nggak mungkin dia memikirkan Indonesia sendirian gitu kan. Jadi berarti sama ya pendapatnya ya? Beda jelas. Saya lebih setuju walaupun pada akhirnya nanti pemimpinnya merubah ideologinya kan. Setuju milih yang muslim, yang fanatik tadi. Tapi. Kalau Kak Iva? muslim tapi Nggak gimana fanatik. caranya dia nggak merubah apa yang ada di Indonesia. Kalau gitu. pilihannya cuma dua, yang pertama muslim fanatik tadi yang pengen mendirikan khilafah, yang kedua non muslim tapi dia kinerjanya bagus untuk Indonesia dan tidak akan merubah ideologinya. Itu sangat sulit sekali. Emang wanita gitu ya, penuh dengan syarat dan ketentuan. Oke. Terus kemudian kita beralih ke surat At-Taubah ayat 23. Di situ ada kandungannya, yaitu larangan menjadikan di situ artinya seperti ini ya. Melarang menjadikan bapak-bapak atau saudara-saudara sebagai wali jika mereka mengutamakan kekafiran. Lah ini maksud wali di sini bagaimana? Maksud bapak-bapak dan saudara-saudara ini dilarang menjadi wali nih, gimana maksudnya? Ya, gimana nih? Mbak Iva dulu, aku dulu. Oke. Ya, kalau apa ya? Ini yang dimaksud ini juga bisa dikatakan bukan sebagai paradok ya. Ini bisa dianalogikan yang namanya suatu kecintaan pada dua hal, itu pasti ada yang melebihi salah satu kecintaan tersebut. Satu contoh nih, ketika satu contoh Kak Alfa nih ada anak-anak 2. Terus Kak Alfa cuman punya 1 permen. Kira-kira kakak berikan kemana? Pasti diberikan kan ke satu atau yang kedua, salah satunya pasti gitu. Gak bisa nih dipotong, gak ada alasan untuk dipotong dari 2, gak ada. Nggak usah dikasih. Daripada yang satu iri. Ya, kan pasti secara langsung kita kan ngasihkan ke salah satu yang lebih kita cintai kan. Iya. Nah, itu begitu. Jadi di konteks ayat ini menjelaskan menjelaskan bahwa Allah harus lebih dicintai daripada orang tua, bahkan harta, bahkan istri, bahkan anak kalian sendiri. Kan ada tuh hadis yang menjelaskan tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai Rasul sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, bahkan melebihi dirinya sendiri. Kan itu seolah-olah menggambarkan bahwa memang harus dilebihkan cinta kepada agama, pada Allah, bahkan kepada Nabi Muhammad dibanding dengan apa yang kita punya selama ini. Begitupun kisah yang yang sepertinya yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca juga, seperti kisahnya ayahnya Ibrahim. Kan dia membuat patung nih. Lah, itu Nabi Ibrahim nih juga sayang sama ayahnya. Tapi karena memang kecintaannya dengan agama lebih besar, dia lebih lebih mencenderungkan memilih agamanya. Sama kayak kisahnya Asia istrinya Firaun. Yeah. Nah, itu kan beliau bayangkan itu sudah ibaratnya istrinya presiden, punya kekuasaan, punya kedudukan, bahkan Firaunnya sudah mengaku Tuhan nih, udah punya apa nih, segalanya udah punya nih. Lah, Asia ini beliau malah menukarkan apa yang dia punya dengan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan sampai setiap malam dia beribadah, sampai pada akhirnya dia benar-benar menukarkan apa yang ada di duniawinya ini semata-mata untuk menggapai akhirat. Memang pada akhirnya tujuan akhir dari konteks pemimpin ini, kita bisa tarik kesimpulan kita juga akan mendapatkan
apapun itu hikmah yang akan dijelaskan nanti, semisal kita masuk surga, amin. Nanti Amin. dijelaskan sama Allah ya, ini loh hikmahnya rek. Ternyata aku nyuruh gini tuh hikmahnya kayak gini loh. Kita baru oh ternyata gitu ya hikmahnya. Setidaknya ketika kita sudah sesuai dengan pilihan yang ditentukan oleh Allah, maka kita mendapatkan nilai poin plus gitu. Kayak semisal kita di sekolah, kita disuruh sama guru, nanti 2 tambah 2 hasilnya 5 loh ya gitu. Kita nurut sama guru nih misalnya, walaupun dalam konteks pemikiran itu tetap salah ya. Kita nulis 2 tambah 5 hasilnya 2 tambah 2 hasilnya 5. Menurut guru, oh ini bener nih, kita dikasih 100 kan. Pada akhirnya seperti itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Oh ya, walaupun kita masih belum tahu, yang pada akhirnya nanti bagaimanapun juga nanti kita pasti akan tahu ketika kita di akhirat. Gitu sih menurutku. Taubah ayat 23. Kalau misalkan orang tua sama anaknya nih, kalau orang tuanya dia kafir, anaknya muslim, itu hubungan ayah dan anak ini masih tetap atau terputus? Ya, kalau misal memang konteksnya kayak gitu, memang di Al-Qur'an juga masih dijelaskan ya harus taat pada orang tua, walaupun orang tua kalian beda agama, tapi untuk ketaatan masih nomor 1 ya. Nomor 2. Nomor 1 kan taat pada Allah, yang kedua jangan durhaka pada orang tua. Itu sudah nomor 2 loh. Itu jadi menjelaskan bahwa setelah Allah jadi harus patuh pada orang tua, walaupun dia bukan orang muslim, tapi kita tetap ada yang namanya patuh. Begitupun yang namanya Ibrahim kan. Ibrahim ketika disuruh ayahnya untuk berjualan patung pada saat itu, ya dia mau karena memang dalam konteks patuh, karena dia pada saat itu masih belum tahu nih gimana agama yang benar ini seperti apa. Jadi menurutku diperbolehkan sih kalau memang konteksnya walaupun orang tuanya beda agama, kita masih dalam konteks patuh selama orang tua kita tidak merubah akidah kita. Kalau misal memang udah ada ajakan atau yang sekiranya menentang agama kita tuh boleh menolak seperti itu. Oh, berarti harus tetap patuh menjalankan kewajiban tapi di luar konteks ibadah. Ya, Tuh. seperti itu. Ibaratnya ya lebih memprioritaskan agama daripada hal keduniawian gitu. Oke. Kalau menurut kalian, pemimpin atau presiden mana sih yang udah layak dijadikan sebagai pemimpin? Aduh, siapa nih? Kita kayaknya Kira-kira punya idola negara masing-masing nih. Kalau di Indonesia gimana? Waduh, Udah Indonesia. layak apa belum? Kalau di Indonesia semuanya muslim nih masalahnya. Berarti melihat siapa yang paling baik gitu. Ya, gitu. Yang paling baik. Kalau menurut aku sih ya Presiden Soekarno ya, salah satunya ya. Karena memang yang pertama dia sangat berperan penuh dalam penemuan makamnya siapa itu? Yang di Rusia yang hadis kalau nggak salah Al-Bukhari ya kalau nggak salah ya. Nah itu menyuruh orang Rusia untuk mencarikan kuburannya itu sebelum berhubungan diplomatik. Kalau kuburannya tidak ketemu, maka Indonesia tidak akan berhubungan diplomatik. Jadi itu salah satu kepentingan tersendiri yang namanya Insinyur Soekarno mengedepankan agama. Beliau juga tertuding juga pernah sampai dalam kegiatan beragamanya dia lebih cenderung. Begitupun hal sosial, bahkan sampai ketika peperangan pun dia mengedepankan yang namanya agama. Begitupun juga pencetusan Pancasila bersama teman-temannya, itu kan salah satunya beliau mencetuskan ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi secara tidak langsung beliau tetap kokoh pada keimanannya walaupun di negara yang pluralitas seperti ini. Seperti itu sih untuk pendapatku. Kalau Mbak Iva nggak tahu sih. Soekarno ya berarti. Ya, aku sih Presiden Soekarno. Soekarno. Gimana kalau di Indonesia milih siapa? Siapa ya? Bimbang sih. Wah ini kayaknya nggak tahu nih presidennya. Soalnya kan pasti presiden itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing sih. Kalau menurutku Soekarno baik juga kan karena beliau juga memperjuangkan Indonesia dari yang sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan sampai setelahnya, yang setelah kemerdekaan pun penuh dengan perjuangan gitu kan. Juga gimana beliau memikirkan yang mayoritasnya muslim akan tetapi tidak menyinggung agama-agama yang lain gitu dalam hal undang-undang, dalam hal demokrasi semuanya. Sampai segitunya beliau memikirkan hal tersebut gitu.
Juga kalau untuk pemimpin-pemimpin lain juga pasti mereka semua mengedepankan kepentingan Indonesia ya. Entah itu yang dari Soeharto maupun B.J. Habibie dan sampai ke Jokowi sekarang, mereka juga berusaha untuk mengedepankan Indonesia. Kalau menurutku ya semuanya baik sih, pasti punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau tentang isu di Presiden Prancis Oh, yang memperbolehkan karikatur Nabi Muhammad itu gimana? Itu kan termasuk Islam sendiri kan tidak diperbolehkan menggambar Allah dan Nabi Muhammad. Lah itu presiden sana memperbolehkan, bagaimana menurut kalian? kalau menurutku sih memang apa ya? Ketika kejadian itu terjadi, memang salah satu apa ya? Nggak bisa dipungkiri kalau memang di negaranya itu negara sekuler kan. Negaranya membebaskan kebebasan berpendapat. Bahkan di sana untuk LGBT pun diperbolehkan. Yang dimana kalau di Indonesia sendiri bahkan sampai ditentang habis-habisan jika LGBT disahkan. Dan di sana itu memang sudah ketika kejadian itu terjadi itu sudah dikecam oleh berbagai negara. Tapi ya bagaimana lagi yang namanya presiden ya. Entah ada apa dengan presiden Macron. Presiden Macron itu ada apa kurang tahu sampai dia tetap tidak mau membuat klarifikasi untuk permintaan maaf. Entah kenapa. Dan sampai dia melindungi orang yang menggambar karikatur Nabi secara tidak langsung. Itu kan gambarnya seolah-olah Nabi ini kayak orang-orang yang pedofil, terus orang yang suka poligami dan lain sebagainya. Itu digambarkan kayak gitu, digambarkan suka perang dan lain sebagainya. Itu di dalam akidah Islam kita memang tidak diperbolehkan untuk menggambar Nabi karena secara konteks itu kita tidak tahu Nabi itu seperti apa, gambarnya seperti apa. Ibaratnya secara analogi kita gimana ya? Semisal aku nggak tahu sama sekali Mbak Alfa ini kayak gimana ya. Kalau semisal kayak gini, gitu kan beda kan. Kalau semisal Mbak Alfa, aku nggak tahu Mbak Alfa seperti apa, terus aku menggambar Mbak Alfa itu seperti anjing misalnya. Terus tak kasih tahu nih bawahnya tak kasih tulisan Alfa Nabila gitu. Kira-kira yang memiliki nama tersebut kira-kira marah nggak? Iyalah. Marah kan? Ya sama. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Kalau semisal kita aja nggak tahu nih mukanya seperti apa, foto pun belum ada zaman itu. Semisal kalau digambar dan seolah-olah kita nggak tahu benernya seperti apa, mukanya seperti apa, terus digambar jelek, kan yang punya wajah pun akan berpikir, kok kurang ajar. Seperti itu sih. Itu sih untuk pendapatku seperti itu. Tapi Nabi lain kok boleh digambar ya? Hah? Nabi lain. Kan yang dilarang gambar Allah sama Nabi Muhammad. Oh, Kalau iya. Nabi lain boleh. Nabi lain Nabi selain Nabi Muhammad. sepertinya sih kayaknya nggak ada larangan ya. Cuman diusahakan mukanya kalau misal di film itu kan kadang ditutupi. Sinar gitu. Ya, kayak gitu. Hanya keluar sinar saja. Iya. Oke, gitu. Mana nih Mbak Iva? Untuk kejadian hal tersebut ya, kalau menurutku ya nggak logis saja orang yang nggak pernah ketemu tiba-tiba menggambar gitu, padahal kan saat ini saksi hidupnya kan nggak ada, saksi hidup yang melihat jelas bagaimana Nabi Muhammad itu kan nggak ada. Pas tiba-tiba ujuk-ujuk gambar Nabi Muhammad seperti ini itu kan pasti ada kecaman dari banyak pihak kan, salah satunya Indonesia yang sampai demo, Sampai boikot produk Iya. Prancis itu ya. Sampai fotonya diijak-ijak. di Indonesia maupun di negara-negara lain. Kalau saya tahu salah satunya ya di Turki yang Presiden Erdogan gitu sampai boikot juga produk-produk Prancis. Ya itu kan secara logika itu kan nggak masuk akal gitu kan, orang nggak tahu wajahnya tiba-tiba gambar pas dijelek-jelekin lagi kan, pasti ya banyak kontroversi lah gitu. Kenapa menimbulkan masalah gitu untuk hanya untuk cari kontroversial aja gitu kan, nggak masuk akal. Oke. Kalau misalkan kita jadi warga negara sana, lah, apa kita harus menentang atau bagaimana? Tapi kita nggak punya kuasa apa-apa. Jadi gimana? Ya, itu kembali lagi ya. Maka dari itu diusahakan jangan sampai kita memilih pemimpin yang non muslim. Karena ketika
ketika agama kita dilecehkan seperti itu tadi, kita nggak bisa membela. Bahkan dia seolah-olah kan membela kerabatnya juga. Jadi kalau misal kita membela apa namanya, membela agama kita susah. Tapi kalau misal pemimpin kita adalah muslim, terus ada kejadian seperti itu, kita bisa tuh membela. Setidak-tidaknya walaupun pemimpin Islam yang seperti apapun itu, walaupun dia nggak paham agama ataupun yang sekiranya sholatnya jam-jaman atau gak tepat waktu, setidaknya dia masih punya rasa iri cemburu yang dia pasti sudah diajarkan tuh, yang namanya nggak boleh gambar Allah sama Nabi Muhammad. Ketika ada gambaran seperti itu, dia pasti akan apa ya, kayak memberontak, kayak akan menghukum orang yang seperti itu, kan seperti itu, setidaknya kan seperti itu, ada kecintaan lah kepada Nabi dan Rasulnya gitu. Tapi kalau di sana kan mayoritasnya non muslim, meskipun kita misalnya memilih yang Islam, tapi yang jadi tetap aja yang non muslim gitu. Nah itu pada akhirnya gimana ya? Apa kita harus demo memberontak atau gimana? Ya, apakah kita menolak pasukan? cukup dari keyakinan aja? Ya memang gimana ya, kalau aku sih pribadi sih diusahakan untuk kita bisa untuk mencari sekiranya power untuk menolak itu tadi, entah itu dari negara-negara lain yang sekiranya sama, konteksnya sama-sama Islam, yang sama-sama disakiti. Ya kan, siapa yang nggak disakiti sekarang, nabinya sama kan ya. Kalau semisal memang terasa disakiti baru kita memberontak gitu. Kalau semisal memang ada apa ya, adanya ketidakmampuan kita untuk membela, ya sebagaimanapun setidaknya kita kalau aku sendiri perang sendiri. Kalau aku ya udah, kalau semisal memang Macron kayak gitu ya tak PC, tak DM gitu kan. Con, ojo ngono con. Jangan, kan kayak gitu. Yang Aku penting ada Islam. usaha. Iya, kayak gitu. Setidaknya kalau ketika ditanya oleh malaikat kan, kamu usaha apa? Iki lho tak DM, Mbak. Ditanya kan kayak gitu. Oke, jadi untuk pemimpin non muslim atau pemimpin kafir ini Kak Rudi sebenarnya pro atau kontra? Yakinnya? Yakinnya sih Setuju apa enggak kalau ada pemimpin non muslim? enggak setuju. Enggak setuju. Sama sekali enggak Kalau setuju. Kak Iva? Kalau ada pemimpin kafir setuju apa enggak? Melihat konteksnya dulu. Tapi setuju ya? Setuju. Oke, kalau Kak Rudi mungkin ada argumen yang memperkuat supaya teman-teman ini bisa ikut yakin Aduh, ikut yakin. untuk tidak setuju. Ya gitu ya, yang tadi saya sebutkan, intinya fokusnya kita benar-benar, kalau semisal memang agama kita fokus pada agama, ya benar-benar fokusin aja pada agama. Kalau misal emang Allah udah memerintahkan kayak gitu, Nabi udah memerintahkan kayak gitu, ya udah kita turut aja. Apapun yang terjadi, apapun kesalahannya yang akan terbuat, yang akan terjadi nanti, ya sudah, itu dipikir belakangan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu. Kalau apapun itu, intinya gimana ya? Aku nggak mau kejadian seperti di ayat di An-Nisa 144 dan Al-Imran 28 kan. Gimana kalau ketika aku memilih non muslim, ternyata ketika di akhirat Allah tidak menolongku gitu. Bayangkan ketika di akhirat kita nggak punya penolong. Bayangkan, penolong kan kalau menurut agama muslim kan ketika itu hanya ada penolong tuh, sama Allah terus sama syafaat Nabi Muhammad nih. Lah kalau kita nggak ditolong nih sama dua-duanya, kita tolong siapa? Siapa yang bisa nolong? Lebih baik aku memilih apapun yang diputuskan oleh Allah sama Rasulnya. Apapun itu, walaupun aku masuk penjara, setidaknya aku tetap apa ya, bisa berpegang teguh bahwa memang ini adalah pilihan Allah gitu. Setidaknya aku bersama Allah dan Allah ridho gitu. Kalau aku pribadi seperti itu. Berarti kalau Kak Rudi ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Dan orientasinya dari tadi akhirat gitu. Kalau Kak Iva nih, setuju dengan pemimpinan kafir. Jadi kalau menurut saya itu, kalau selama itu dalam hal duniawi ya. Jadi ada kerjasama antara non-Islam dan Muslim itu apabila menghasilkan kemaslahatan dalam hal duniawi nih, bukan dalam hal akhirat itu. Jadi kalau dalam hal duniawi sama-sama diuntungkan, kenapa enggak gitu kan? Tapi kalau dalam hal akhirat kita ada kerjasama dengan pihak non-Muslim, nggak boleh, tidak diperbolehkan gitu. Jadi kenapa kalau nggak ada kemaslahatan dari kerjasama hal tersebut, ya mau nggak dilaksanakan aja gitu. Oke.
Jadi dari pendapatnya Kak Rudi dan Kak Iva. Oh ya, tadi lupa belum dikenalin bahwa Kak Rudi dan Kak Iva ini adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Wah, Wih, kita keren, berbicara keren. dengan ahlinya ya. Wih, Nah, bahkan berat. Kak Rudi dan Kak Iva ini berada dalam wadah pendidikan yang sama, tetapi pemikirannya berbeda. Karena kasus pemimpin kafir ini memang berbau kontroversial ya. Jadi mungkin pendapat pemimpin kafir ini memang banyak kontroversialnya. Mungkin kalau teman-teman setuju dengan kepemimpinan kafir, bisa ikut pendapatnya Kak Iva tadi bahwa boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tetapi ada batasan-batasannya, dalam artian memiliki kemaslahatan untuk pemerintah di negara ini, dan juga kalau ada kerjasama terhadap ideologi agama itu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman memilih untuk tidak setuju terhadap kepemimpinan kafir, berarti seperti Kak Rudi tadi, berpegang teguh terhadap apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, bahwa dilarang untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, seperti itu. Oke, cukup sekian podcast Maudhu'i Podcast kali ini bareng Kak Rudi dan juga Kak Iva. Terima kasih Kak Ya, Rudi dan Kak sama-sama. Iva berkenan untuk hadir di Maudhu'i Podcast kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, tentunya dengan isu-isu yang lebih menarik lagi. Oke teman-teman, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.